tanggung jawab negara yang menjalankan fungsinya sampai ke masjid tadi itu, maka yang bisa dilakukan oleh individu itu adalah melaksanakan apa yang bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan konteks sholat Jum'ah. Dalam konteks sholat Jum'ah, maka yang harus dipahami, sholat Jumat itu hukumnya bukan fardu kifayah, tetapi sholat Jumat itu hukumnya adalah fardu ain. Dan itu dijelaskan oleh Nabi SAW. Dijelaskan di dalam nas, sebagaimana dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati, jika kalian telah dipanggil untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah untuk mengingat Allah, wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ini menunjukkan bahwa hukum sholat Jumat itu hukumnya adalah fardu ain. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi menyatakan, di situ disebutkan al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin, bahwa sholat Jumat itu merupakan hak yang wajib bagi setiap muslim fi jama'atin. Jadi di sini ada dua hal yang harus kita catat. Yang pertama, sholat Jumatnya itu sendiri. Kemudian yang kedua, sholat Jumat dilaksanakan fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah. Tidak boleh dengan alasan bahwa sholat Jumat itu fardu ain sebagaimana sholat maktubah yang lain, tetapi kemudian dilaksanakan tidak berjamaah. Berarti ketentuan fi jama'atin tidak terpenuhi. Dengan begitu maka sholat Jumatnya tidak dianggap atau tidak ada nilainya. Illa arba'ah, kecuali 4 orang yang dia tidak terkena kewajiban tadi. Siapa 4 orang itu? Abdun mamlukun, yang pertama adalah hamba saya yang menjadi hak milik atau budak. Au imra'atun, yang kedua adalah seorang wanita. Budak tidak wajib, kemudian wanita juga tidak wajib. Au sobiyun, atau anak kecil. Dan yang keempat adalah maridun, orang yang sakit. Jadi 4 ini, orang yang menjadi budak, kemudian perempuan, kemudian sobi, ya, anak kecil, dan maridun, orang yang sakit, itu tidak wajib. Kemudian di dalam nas yang lain disebutkan orang yang musafir, orang yang sedang bepergian. Karena itu orang yang sedang bepergian juga tidak terkena kewajiban ini. Karena itu di kalangan mazhab Syafi'i itu ada syarat agar sholat Jumat itu didirikan oleh mustautin. Mustautin ini adalah orang yang menjadi penduduk di tempat itu, dia bukan musafir. Ini makna mustautin. Nah, nas yang lain disebutkan oleh An-Nasai, anan Nabi SAW qala, Nabi SAW pernah bersabda, rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Sesungguhnya pergi untuk mendirikan sholat Jumat itu merupakan kewajiban bagi setiap orang yang balik. Muhtalim di situ itu adalah orang yang bermimpi sudah balik. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan ancaman bagi mereka yang tidak menunaikan kewajiban ini. Apa kata Nabi? Man tarakal jumu'ata salasan min ghairi daruratin. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali tanpa alasan yang dibenarkan, taba'allahu ala qalbihi, maka Allah mengunci hatinya. Nah, ini adalah gambaran terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat, dan hukum sholat Jumat itu adalah fardu ain, bukan fardu kifayah sebagaimana
sholat berjamaah. Sebagaimana sholat jamaah itu selain fardu kifayah juga ada aspek syiar, maka sholat Jumat juga demikian. Di dalam sholat Jumat itu ada aspek syiarnya, sebagaimana dalam hadis Nabi tadi, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Nah, hanya yang menjadi pertanyaan, bagaimana pelaksanaan sholat Jumat dalam kondisi seperti yang kita lihat hari ini, di mana umat Islam punya kewajiban dan hukumnya sholat Jumat itu fardu ain. Pada sisi yang lain, sholat Jumat itu harus dilaksanakan berjamaah. Tetapi kalau kemudian dilaksanakan berjamaah dengan kondisi seperti sekarang, resiko atau potensi penularan virus, bahkan kemudian terjangkitnya wabah itu semakin besar, maka dalam kondisi seperti ini harus dipilah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Artinya ada peran negara, di mana negara harus memastikan tempat sholat tadi yang di situ di dalam penjelasan di kalangan mazhab Syafi'i, dan ini juga dinyatakan Imam Syafi'i seperti dikutip oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab, tempat sholat jamaah itu, tempat sholat Jumat ya berjamaah itu dilaksanakan di gedung permanen, bukan di tenda, bukan di tempat terbuka. Itu penjelasan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Alasannya karena Rasulullah selalu melaksanakan sholat Jumat itu di gedung permanen, dalam hal ini adalah masjid. Nah, oleh karena itu kemudian para fuqaha membahas bagaimana hukumnya. Apakah harus gedung permanen tadi itu masjid? Apakah gedung permanen tadi itu boleh bukan masjid? Ini juga menjadi pembahasan, termasuk apakah di dalam kampung itu boleh lebih dari satu masjid, itu juga menjadi pembahasan. Pembahasan yang atau pendapat yang menyatakan bahwa di dalam satu kampung tidak boleh lebih dari satu masjid, menurut Al-Allamah Al-Qadhi Syekh Taqiyuddin Al-Albani rahimahullah, itu tidak didasarkan kepada nas. Karena itu tidak boleh ada yang membatasi. Karena itu di dalam satu kampung boleh saja ada sholat Jumat lebih dari satu masjid, tidak ada masalah. Misalnya di satu komplek ada lebih dari satu masjid karena kompleknya besar, tidak ada masalah. Karena tidak ada nas yang mengharuskan di satu kampung harus satu masjid. Kalau kemudian mazhab Syafi'i dalam hal ini menggunakan dasar karena Rasulullah SAW sholat di masjid dan itu masjidnya cuma satu, maka Al-Qadhi An-Nabhani dalam hal ini memberikan penjelasan itu tidak lain karena ketika itu memang masjidnya baru satu, jadi belum ada masjid yang lain, sehingga karena itu maka itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar seolah-olah bahwa sholat Jumat tadi itu tidak boleh di satu kampung dilaksanakan lebih dari satu masjid dengan menggunakan dasar tadi. Di samping itu di dalam kaidahnya beliau mengutip satu kaidah, al-amru bisyai'i, bahwa perintah kepada sesuatu la yadullu ala nahyi bididdihi au andiddihi, tidak menunjukkan adanya larangan pada yang sebaliknya. Nah, itu menunjukkan berarti adanya apa yang dilakukan tadi, adanya perbuatan tadi tidak menunjukkan berarti sebaliknya itu tidak boleh. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini, meskipun pendapat ini dibahas di kalangan mazhab Syafi'i, tetapi pendapat yang dikuatkan oleh Al-Qadhi An-Nabhani di dalam kitabnya Ahkamus Shalah, bahwa sholat Jumat itu boleh dilaksanakan tidak saja di masjid, boleh dilaksanakan di kantor, boleh dilaksanakan di gedung, boleh dilaksanakan di tempat-tempat permanen. Nah, termasuk kemudian pertanyaannya, bagaimana dalam situasi seperti sekarang, di mana saat ini kita melihat ketika orang harus stay at home,
atau dia harus melakukan lockdown di dalam rumah misalnya, apakah boleh dia mengerjakan sholat Jumat di dalam rumah? Dalam konteks rumah itu merupakan gedung permanen, maka jawabannya tentu boleh. Apalagi ketika rumah, ketika dalam kondisi seperti sekarang, di mana keluar rumah tadi mungkin dia khawatir dan seterusnya. Nah, karena itu di sini saya ingin kutipkan penjelasan sebagian ulama, termasuk yang kemudian dipakai oleh An-Nabhani di dalam kitab Ahkamus Shalah, itu ada yang disebut dengan al-khauf. Hadis tentang al-khauf itu juga dikutip di dalam Al-Majmu', dan itu diambil dari penjelasan Ibnu Abbas tadi. Nah, bagi orang yang khawatir atau takut, meskipun sebagian ulama mengatakan khauf di sini konteksnya dengan perang. Nah, masalahnya kalau orang itu takut dengan musuh yang kelihatan, nah ini yang kemudian dijadikan dasar oleh para fuqaha. Musuh yang kelihatan itu menjadi alasan dia dibolehkan untuk tidak berangkat ke masjid dengan alasan tadi. Pertanyaannya, bagaimana dengan kalau dia menghadapi virus yang merupakan musuh? Dan virus itu atau ta'un itu disebutkan di dalam hadis Nabi, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, itu adalah bagian dari makar syaitan. Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan di antara orang yang mati syahid itu adalah al-mat'un, orang yang terserang ta'un, Ibnu Hajar menjelaskan itu dikarenakan ta'un itu adalah bikinan setan, dan ketika orang itu berperang melawan setan kemudian dia mati, maka Rasulullah menyebutkan orang itu mati syahid, yaitu syahid akhirat. Itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mendudukkan konteks orang yang mati syahid karena mat'un tadi, dengan menjelaskan bahwa ta'un itu adalah bagian dari makar setan. Dengan kata lain, ketika orang itu menghadapi ta'un berarti dia sedang berperang melawan setan, musuhnya itu adalah setan. Nah, ini yang dijadikan dasar. Termasuk juga sebagian fuqaha yang lain menggunakan dasar ketakutan kepada ta'un tadi itu sebagaimana ketakutan kepada musuh. Ini apalagi ta'un ini adalah musuh yang tidak kelihatan. Nah, ini yang dijadikan dasar. Nah, semua ini adalah bagian dari konteks yang merupakan konteks yang keluar dari hukum azimah, di mana hukum azimah sholat Jumat itu fardu ain, itu hukum asalnya. Sholat Jumat itu fardu ain, kemudian kefarduannya tadi itu mestinya dilaksanakan di dalam masjid, atau kalau misalnya masjid yang terdekat ada, ya, kalau tidak ada misalnya ada kantor, di kantor, karena di kantor diadakan sholat Jumat, boleh. Nah, itu adalah bagian dari syiar. Maka aspek yang kedua tadi yang ingin saya tekankan, selain kewajiban yang disebutkan sebagai fardu ain, di sana juga ada aspek lain, yaitu terkait dengan masalah syiar. Dan dalam konteks syiar ini, sekali lagi di situ ada peran negara, ada peran imam yang harusnya menjalankan tugas untuk apa? Li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimatnya Allah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian Islam. Bagaimana caranya? Memastikan tadi kebersihan masjidnya, apalagi dalam situasi seperti ini. Kemudian meriayah, bahkan kalau perlu mungkin penguasa menyediakan alat untuk mengetes kepada jamaah supaya mereka yang masuk di area tadi, mereka yang masuk di situ adalah benar-benar yang betul-betul mereka sudah steril, betul-betul sudah bersih. Sebagaimana misalnya dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan. Di Korea Selatan, kalau kemudian pemerintahnya tidak melakukan lockdown, maka tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan itu adalah dengan cara menghubungkan antara laporan
terkait dengan individu tadi, data-data individu tadi dengan big data, di mana di dalam big data itu mencantumkan tentang riwayat kesehatan termasuk kondisi mutakhir orang tadi. Dengan begitu, kalau seandainya negara itu meriaya rakyatnya, mengurus rakyatnya sampai pada level seperti tadi, maka teknologi ini juga bisa digunakan. Dengan cara seperti itu, maka negara bisa menjalankan fungsinya dengan baik, menegakkan syiar, sehingga hukum sholat Jumat yang fardu ain tadi itu bisa ditegakkan. Pada saat yang sama meriaya, rakyatnya mengurus rakyatnya, jadi mereka-mereka yang masuk di area tadi betul-betul steril, tidak ada yang mengalami masalah atau termasuk yang membawa virus COVID-19 tadi. Dengan adanya bantuan teknologi dan sebagainya, itu seharusnya peran yang dijalankan oleh negara. Nah, aspek yang kedua seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu terkait dengan kesadaran individu dan pemahaman individu. Kesadaran individu ini terkait dengan satu, bahwa kalau dia sakit, kalau dia sudah masuk dalam data dia termasuk orang yang bisa membawa virus tadi, maka mestinya dia harus melakukan isolasi, tidak memaksakan diri untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid, karena dia termasuk orang yang mendapatkan rukhsah, mendapatkan udur, yaitu termasuk dalam kategori yang marad, orang yang sakit tadi. Maka dalam hal ini harusnya dia tidak perlu sholat Jumat di masjid, yang itu akan bisa membahayakan orang lain. Ini situasi yang ideal ketika hukum Islam diterapkan dengan sempurna, dengan adanya kesadaran baik individu maupun negara untuk menjalankan fungsi dan kewajibannya masing-masing. Nah, pertanyaannya kemudian, sekarang kita tidak berada di dalam dua kondisi yang ideal. Kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua. Kondisi yang pertama, peran negara yang maksimal, peran negara yang ideal. Kemudian kondisi kedua terkait dengan karena tidak adanya peran negara tadi, mungkin tidak ada data orang itu sakit atau tidak sakit. Begitu juga kesadaran individunya juga rendah. Mereka juga kadang-kadang sakit itu masih memaksakan diri, sementara dia tidak tahu dia ini termasuk pembawa atau tidak. Dalam situasi yang gelap seperti ini, maka sebagian ulama menyandarkan kepada hadis Ibnu Abbas, yaitu dengan alasan khauf tadi, itu dijadikan sebagai argumen. Bahkan di dalam kitab Al-Majmu' itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi, di antaranya karena ada satu riwayat terkait dengan Ibnu Umar dengan sahabat yang lain yang ini sangat dekat hubungannya. Ketika dia hendak berangkat sholat Jumat, kemudian sahabat karibnya ini memanggil-manggil karena kondisi sakit, maka akhirnya beliau terpaksa mengurungkan sholat Jumatnya dan kemudian menjenguk sahabatnya ini dan kemudian menunggu. Nah, itu dijadikan dasar di dalam kitab Al-Majmu' bahwa orang yang menunggui orang sakit itu menjadi alasan bagi dia untuk tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid. Ini diantaranya yang kemudian juga diungkap oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Meskipun ya ini sebenarnya terkait dengan perbuatan sahabat, dan perbuatan sahabat itu bukan merupakan dalil, tetapi yang menggunakan mazhab sahabat atau setidaknya itu sebagai hukum, maka tentu ini adalah bagian dari hukum syarak bagi yang menjadikannya sebagai hujah. Ini yang perlu kita catat. Nah, karena itu kembali kepada persoalan tadi, bahwa konteks sholat Jumat yang kita lihat hari ini memang tidak ideal dari dua aspek tadi. Dalam kondisi seperti ini, akhirnya kembali lagi kepada masing-masing individu di dalam mentahqiq, di dalam membuktikan manat. Apakah dia termasuk orang yang bisa menjaga keamanan, menjaga untuk tidak tertular, menjaga untuk tidak terkena virus tadi ataukah tidak. Ini satu. Termasuk apakah kalau seandainya misalnya dia sholat di tempat tadi, karena tidak adanya perlindungan, tidak adanya
pengurusan yang benar dari imam atau dari negara tadi, maka dia harus melakukan tindakan itu secara pribadi. Kalau seandainya dia mengambil hukum itu, dan ini kembali kepada masing-masing. Maka dalam hal ini bagaimana caranya? Bisa berangkat ke masjid dalam keadaan memproteksi dirinya, entah itu dengan menggunakan masker, kemudian membersihkan tangan, kemudian kakinya dan semua ya yang bisa menjadi faktor virus itu nempel ke badan dia, termasuk menjaga jarak. Dan ini kemudian dibahas oleh Imam Ar-Romli juga Ibnu Hajar Al-Haytami terkait dengan hukum bagaimana sholat jamaah, termasuk sholat Jum'ah yang dilakukan berjamaah tetapi dengan posisi jamaah yang tidak rapat atau dengan shaf yang renggang karena situasi dan kondisi seperti hari ini. Maka kalau kita kembali kepada situasi dan kondisi hari ini dengan tidak adanya dua aspek tadi, aspek kesadaran individu dan aspek tanggung jawab negara yang menjalankan fungsinya sampai ke masjid tadi itu, maka yang bisa dilakukan oleh individu itu adalah melaksanakan apa yang bisa dilaksanakan. Misalnya dia memilih untuk melaksanakan sholat di masjid, berarti dia harus melakukan pencegahan sendiri. Kalau dia ingin melakukan itu. Dengan cara apa? Menjaga jarak. Dengan cara apa? Menjaga kebersihan. Termasuk memakai masker dan seterusnya tadi. Karena ini juga bagian dari daf'ud darar. Dan perlu dicatat, digarisbawahi. Islam dalam hal ini tegas ketika bicara tentang dua hal. Yaitu pertama terkait dengan pelaksanaan kewajiban, pelaksanaan hukum pada saat yang sama, yaitu terkait dengan pencegahan terhadap darar. Ketika sesuatu itu berpotensi untuk menimbulkan darar, maka Islam tegas mencegahnya. Nah, sekarang ini hanya bisa dijalankan kalau negara mengambil kebijakan yang benar, khususnya dengan menggunakan hukum Islam tadi. Di satu sisi, bagaimana fardu ain tadi itu tetap bisa terlaksana, di sisi lain syiar tadi itu bisa dijalankan, tapi pada sisi yang lain, individu-individu yang sakit tadi itu berhasil ditapis sehingga tidak bisa menjadi faktor pembawa virus kepada yang lain, itu juga tugas negara. Kemudian pada sisi yang lain, untuk menghindari supaya ini tidak menjadi medium penularan, maka dalam situasi yang tidak ideal itu, meskipun itu boleh jadi menurut sebagian fuqaha tidak afdal, dalam hal ini status imamah atau status bermakmum dalam situasi yang renggang tadi, itu memang kondisi yang tidak ideal. Tetapi itu masih bisa ditolerir. Dan itu masih memungkinkan kalau ingin mengkompromikan sekian banyak keadaan tadi. Itu yang paling aman. Kenapa? Karena begitu dia berhimpitan di tengah situasi yang serba tidak jelas, negara yang abai, individu yang tidak punya kesadaran, tidak adanya perangkat yang memungkinkan kita untuk mengetahui mana yang terkena, mana yang tidak, maka yang paling aman, sementara kewajiban tadi masih bisa dijalankan, adalah dengan cara sholat dengan mengatur shaf dalam posisi yang renggang. Meskipun menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, sebagaimana dikutip oleh Dr. Najib, itu tidak afdal, tetapi bukan berarti tidak sah sholat jamaahnya atau tidak sah sholat Jumatnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, oleh karena itu, dalam situasi yang serba tidak ideal seperti ini, yang dibutuhkan itu adalah bukan saja kesadaran, tetapi juga kecerdasan, begitu juga sikap kehati-hatian. Tapi jangan sampai kemudian karena kita terlalu hati-hati kemudian akhirnya serba ketakutan, juga tidak. Maka aspek tawakal itu menjadi penting, tapi tawakal yang dibangun dengan ilmu, tawakal yang dibangun dengan kesadaran,
tawakal yang juga memperhatikan hukum sebab akibat. Dalam konteks itulah, maka insya Allah hukum-hukum tadi insya Allah masih bisa dijalankan meskipun dalam prakteknya mungkin tidak ideal. Tetapi itulah situasi. Maka dalam konteks ini para ulama usul menggunakan kaidah al-masyaqqah tajribut taysir. Jika kita itu dalam kondisi susah, dalam kondisi sulit, maka kesusahan, kesulitan itu tajribut taysir akan bisa menarik dan akan membuka pintu kemudahan. Apa yang tidak dibolehkan dalam kondisi normal, maka menjadi boleh dalam kondisi masyaqqah. Apa yang tidak dibolehkan dalam kondisi yang normal, maka dibolehkan dalam kondisi yang susah dan sulit.